Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi kawan-kawan, sahabat-sahabat semuanya, para netizen Wacana Nusantara. Pada pagi hari ini saya berada di sebuah kebun milik rakyat yang ditanami selain daripada tumbuh-tumbuhan seperti jagung dan pepohonan, juga ditumbuhi oleh sebuah pohon bunga yang cukup indah. Mengapa saya ada di sini? Saya pada pagi ini ingin berbagi dengan sahabat-sahabat semuanya, baik para emak-emak, kaum hawa maupun bapak-bapak dan adik-adik, kakak-kakak semuanya, sahabat-sahabat semuanya, tentang bagaimana caranya mengobati kanker atau cancer atau tumor atau maring dengan pengobatan yang ada di lingkungan kita, salah satunya melalui bunga ini. Namun sebelumnya bagaimana caranya dan akan membicarakan soal khasiat tentang bunga ini, saya ingin terlebih dahulu memperkenalkan bunga yang indah ini, ya. Bunga yang indah ini adalah namanya, karena saya orang Sunda, namanya adalah randa midang. Randa artinya janda, midang artinya berdandan. Mungkin karena indahnya warna bunga ini sehingga disebut randa midang, artinya janda sedang berdandan. Kemudian ada bahasa Jawa disebut kenikir, itu udah lazim pada diketahui, atau suket gajahan, anuma. Kemudian bahasa Melayu terutama di Semenanjung Malaysia itu disebut ulam raja, di Sumatera disebut suring, daun sudamala dan baru Cina. Sementara di Maluku terutama di Ternate disebut kolo dan goro-goro Cina. Makassar disebut ganjo lalai, kemudian Manado curing, ya. Bahasa Cina namanya Sing Hai, ditulisnya King Hai atau Kamchau. Inggris adalah Yellow Ray Flower. Bahasa Latinnya, terutama bahasa biologi, bahasa ilmu pengetahuan, itu sering dikenal atau disebut sebagai Cosmos caudatus. Bunga ini berarti masuk pada klasifikasi genus atau kelas bunga teratai, bunga matahari. Bunga randa midang ini tumbuh di Nusantara, di kawasan Asia Tenggara, dan juga di Amerika Latin dan Amerika Tengah. Ini adalah merupakan khas bunga yang ada di Nusantara. Saya menemukan bukan hanya di wilayah Tatar Sunda atau Pasundan, tetapi juga di wilayah yang lainnya. Saya pernah menemukan di Palembang, di Padang, di Aceh, juga di Jambi. Saya pernah menemukan bunga-bunga ini, dan biasa tumbuh di depan-depan rumah atau di pinggir-pinggir kebun. Sementara di tanah Jawa, bukan hanya di Pulau Jawa, bukan hanya di depan rumah atau halaman rumah, tetapi juga sering ditanam di sawah-sawah untuk menghambat hama kungkang, ya, hama kungkang, yaitu hama yang mengganggu padi, ya, pohon padi. Nah, bagaimana kandungan daripada pohon bunga randa midang ini atau kenikir yang kita kenal, atau Cosmos caudatus atau ulam raja ini? Pertama, kandungan gizinya adalah yaitu daunnya ini yang cukup besar-besar nih, bagus-bagus, ya. Ini adalah kandungannya, pertama mengandung karbohidrat. Mengandung karbohidrat sama seperti kandungan yang dikandung oleh padi atau beras atau juga umbi-umbian termasuk sukun. Yang kedua, beberapa randa midang ini mengandung vitamin, ya, terutama daunnya, yaitu vitamin B dan C dan beta karoten. Kemudian
yang sangat mengagumkan bahwa randak midang ini, daun randak midang ini adalah mengandung mineral, yaitu kalium, fosfor, kalsium, magnesium, zat besi, seng, tembaga, dan natrium. Berarti ini bagus untuk pengobatan sendi atau tulang ya. Dan paling utama juga randak midang ini yang jarang dikenal orang, seolah-olah ini hanya lalaban saja atau sayuran untuk lotek atau pecal di tanah Jawa. Tetapi ini juga mengandung, paling utama randak midang ini mengandung senyawa aktif quercetin, yaitu asam fenolat, asam klorogenat dalam jumlah yang cukup besar. Dan kita ketahui bahwa zat-zat atau senyawa ini mengandung antioksidan, mengandung sifat antioksidan. Nah, dari unsur randak midang yang begitu banyak unsurnya, tadi saya sebutkan karbohidrat, vitamin di antara vitamin B, C, dan beta karotan, mineral yaitu kalium, fosfor, kalsium, magnesium, zat besi, seng, tembaga, dan natrium. Ini sangat baik untuk pertumbuhan dan pengobatan sendi atau tulang. Kemudian juga mengandung senyawa aktif yang saya sebutkan tadi, yaitu quercetin, fenolat, dan asam klorogenat, yang senyawa ini memiliki sifat antioksidan. Karena itu manfaat dari randak midang itu buat kesehatan adalah pertama, mencegah dan membantu mengobati diabetes tipe 2. Jadi daun randak midang ini disinyalir juga mengandung khasiat untuk pengobatan diabetes atau penyakit gula, kata orang Sunda itu, atau kencing manis ya, kata orang Sunda atau Jawa atau di Nusantara pada umumnya, termasuk di tanah Melayu. Kemudian yang kedua, dapat menurunkan tekanan darah. Kenapa? Karena daun randak midang ini memiliki efek diuretik yang banyak digunakan untuk menurunkan tekanan darah. Sebuah studi menyebutkan bahwa daun randak midang atau kenikir atau ulam raja ini memiliki kerja mirip dengan obat antihipertensi golongan AC inhibitor. Kemudian yang ketiga, khasiatnya daripada daun randak midang ini dapat mencegah penyakit tulang atau osteoporosis ya. Kenapa? Karena berkat antioksidan dan kalsium yang dikandungnya dari daun randak midang ini. Yang keempat adalah dapat mencegah pertumbuhan sel kanker atau kanker atau maring atau tumor untuk pengobatan yang biasanya sangat mengkhawatirkan ya. Jadi sekali lagi bahwa daun randak midang ini karena memiliki sifat antioksidan, dia dapat mencegah pertumbuhan sel kanker atau kanker atau tumor atau maring dalam bahasa Thailand. Namun ada beberapa peringatan, pencegahan kalau mengkonsumsi daun randak midang atau kenikir atau ulam raja ini, baik itu daunnya dalam bentuk lalaban atau sayuran atau dengan berbagai macam cara dimasak atau ya menunya atau ekstraknya secara berlebihan, itu diduga dapat menyebabkan kerusakan organ hati. Karena itu penting sekali untuk berkonsultasi dengan dokter. Dan selanjutnya ini penting juga dicuci sebelumnya, sebelum dimasak atau dibikin lalaban. Kemudian yang paling utama sekali lagi bahwa itu adalah dengan memakan randak midang itu juga harus sesuai dengan diagnosis yang kita butuhkan ya. Diagnosanya harus sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Karena itu penting juga berkonsultasi dengan dokter atau ahli medis yang lainnya. Nah, bagaimana caranya daun randak midang ini untuk mengobati kanker atau tumor atau maring? Ya, saya mencoba dengan unsur yang lainnya. Nanti akan kita lihat bagaimana efeknya, dan telah saya coba eksperimen dan ternyata itu menghasilkannya cukup sangat menggembirakan. Jadi sudah terutama kaum emak-emak, ibu-ibu yang kadang-kadang khawatir dengan kanker atau tumor, baik tumor payudara, kanker rahim atau kanker otak dan lain sebagainya,
sebelum stadium yang 4 atau 4 ke atas atau 3 ke atas, maka lebih baik sebelumnya itu adalah memakan randa midang. Nah, bagaimana caranya? Kita saksikan video selanjutnya dalam edisi tentang pengobatan kanker berdasarkan obat-obat alami, yaitu menggunakan randa midang dan unsur-unsur yang lainnya. Dan kita jeda dulu, kita akan susun bagaimana caranya membuat obat alami dari randa midang untuk kanker ini. Dalam waktu jeda, kita dalam waktu beberapa hari untuk memutus penyebaran coronavirus, saya menyajikan pengobatan kanker atau tumor atau maring dengan daun randa midang. Bunganya cukup indah, ya. Ini bisa juga dijadikan sebagai bingkisan atau tanda cinta I love you ya buat anak muda. Ya, ini randa midang ya. Kita lanjutkan pada penjelasan selanjutnya. Nah, ini cara mengambil daun randa midang ya. Ini masih segar kelihatannya nih. Lihat saja. Ini daunnya bukan bunganya ya. Coba lihat-lihat, ini udah banyak ya. Tuh. Ini segar ya. Coba lihat para sahabat semua, ini segar. Ini untuk bahan yang akan dijadikan obat nanti. Dengan cara sederhana, tapi insya Allah bermanfaatnya sangat tinggi. Yang dekatnya ini ya, ambil tuh.